Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa kembali bersama saya, manusia setengah dukun dan manusia setengah kiai. Tetapi yang pasti bukan manusia setengah. Tetap di Mambu Santri Channel. Alhamdulillah teman-teman, di kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan keselamatan, masih diberi keselamatan, masih diberi kesehatan, dan semoga nikmat ini sampai terus dan sampai terus seterusnya. Yang penting kita jangan lupa mensyukuri kenikmatan ini, karena kalau kita mensyukuri kenikmatan pasti akan ditambah, dan ketika kita melanggar atau tidak mensyukuri nikmat, pasti kita akan diberi azab yang sangat pedih. Bagaimana kabar teman-teman di bulan Ramadan, di hari ke-15 ini? Masih tetap semangat puasanya ya. Harus tetap semangat. Karena apa? Kita akan 15 lagi akan memasuki bulan yang penuh keberkahan, yaitu menuju hari kemenangan. Dan di hari-hari 15 hari terakhir nanti insya Allah kita akan malam, di mana malam itu lebih utama dari malam 1000 bulan gitu ya. Dan di kesempatan kali ini kita masih akan membahas seputar khodam seperti yang kemarin-kemarin. Dan di kesempatan kali ini nanti kita akan membahas yaitu bagaimana cara bisa melihat khodam pendamping kita sendiri. Dan bagi teman-teman yang belum melihat khodam-khodam yang tanda-tanda orang yang diikuti khodam, silahkan buka di Mambu Santri Channel atau bisa klik link di atas ini, yaitu tanda-tanda orang yang didampingi khodam ular, atau bisa klik di deskripsi di bawah video. Di situ sudah banyak link, nanti bisa diklik seumpama memang itu yang Anda cari gitu ya. Langsung saja di kesempatan kali ini, yaitu kita membahas tentang bagaimana cara bisa melihat khodam pendamping kita. Sebelum kita melakukan bagaimana caranya agar kita bisa melihat khodam pendamping kita, ya lebih dulu yang pertama adalah niat dalam hati ya. Jangan sampai niat ini menyalahi aturan, dan jangan sampai niat ini goyah gitu ya ibaratnya. Tetap kita fokusnya tetap kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar bisa melihat khodam kita, yang pasti dengan kuat niat, dengan tekad yang bulat, dan dengan kepercayaan diri bahwa bisa melihat khodam. Karena kalau tidak bisa percaya diri, otomatis khodam itu juga tidak akan menampakkan dirinya gitu. Karena apa? Kalau kita tidak percaya, kita masih setengah-setengah ibaratnya, tidak serius untuk melihat khodam, otomatis khodam juga tahu, alah ini nggak serius ya, dia nggak bakal menampakkan dirinya kan gitu. Nah, mungkin sahabat-sahabat ada yang penasaran, apakah memiliki khodam pendamping atau tidak. Kalau yang sudah yakin memiliki khodam pendamping karena tanda-tanda yang sudah saya sebutkan kemarin, yang ada proses menuju ke dipilih sebagai orang yang didampingi, maka kalau sudah tahu, berarti Anda sudah didampingi. Dan bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya yaitu dengan melihat khodam kita sendiri. Nah, bagi yang belum tahu bahwa dia didampingi khodam atau tidak, juga bisa melakukan cara-cara yang akan saya sampaikan nanti. Dan jika memang serius untuk melihat khodam pendamping kita, kita juga tidak boleh memiliki rasa takut sama sekali. Berpikirlah bahwa dia juga makhluk, dia juga ciptaan Tuhan, dia juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi percaya diri saja, jangan sampai takut. Karena cara melihatnya yang saya sampaikan nanti itu cukup sederhana, dan juga tanpa perlu doa
atau dengan amalan-amalan khusus. Jadi bisa dilakukan siapa saja. Nah, bagi sahabat-sahabat yang baru mampir di channel ini, saya ulangi ya, khodam pendamping itu apa sih? Khodam pendamping adalah sosok lain, sosok makhluk lain yang hidup bersama dengan seseorang, yang hidup mendampingi hidup seseorang. Bangsa jin atau bangsa halus yang hidup bersama dengan manusia, yang selalu mendampingi manusia. Khodam pendamping itu ada yang dari pemberian atau memang turunan dari leluhur kita, atau juga bisa diperoleh dari amalan-amalan tertentu maupun dari benda-benda pusaka atau benda-benda bertuah yang dimilikinya. Nah, jika sahabat-sahabat sudah penasaran apakah di dalam diri sahabat-sahabat itu ada khodam pendamping atau tidak, maka langsung saja kita bahas apa caranya, yaitu di antara 8 tersebut. Cara yang pertama, Anda harus menyiapkan cermin yang cukup besar. Yang besar ya, Anda taruh di depan. Lalu yang kedua itu diletakkan di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri kita. Nah, jadi cerminnya ditaruh di depan, di sebelah kanan, dan juga di sebelah kiri. Lalu yang kedua, arahkan pandangan dan tubuh Anda itu menghadap di cermin yang pertama atau di cermin yang utama. Bisa sambil berdiri atau juga bisa sambil duduk bersila, terserah panjenengan mau berdiri apa mau duduk bersila saja. Lalu cara yang ketiga atau langkah yang ketiga, Anda melakukannya ini harus di waktu yang sepi, harus dalam keadaan yang sepi senyap, dimana dalam hal ini itu yang paling bagus adalah pada malam hari, pada tengah malam gitu ya. Itu kan keadaan sepi-sepi, sepi senyap gitu ya. Kemudian langkah yang selanjutnya, yaitu langkah yang keempat, di dalam ruangan tersebut tidak boleh ada lampu yang hidup, tidak boleh ada penerangan yang hidup, melainkan hanya satu buah lilin, dan itu pun harus diletakkan di belakang cermin, di depan cermin gitu ya, di depan cermin. Itu langkah yang keempat, yaitu penerangan harus gelap, minimal hanya menggunakan lilin saja, tidak boleh menggunakan lampu atau ring light atau apapun, nggak boleh, harus menggunakan lilin. Kemudian langkah yang kelima, Anda harus memanggil khodam pendamping Anda sendiri. Anda harus memanggilnya minimal dengan kalimat seperti ini: wahai khodam pendampingku, datanglah sekarang, saya ingin bertemu. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Jawa bisa menggunakan kalimat wahai khodam leluhurku, teko mrene, aku pengen ketemu. Itu jika dalam bahasa Jawa, dan itu harus Anda ucapkan berulang-ulang, maksimal 3 kali gitu ya, maksimal 3 kali, berulang sampai 3 kali. Dan memanggilnya ini harus penuh dengan kepercayaan diri, atau ibaratnya harus disertai dengan niat yang tulus, niat yang sungguh dari dalam hati, tidak hanya di lisan tetapi mantep jiwa ragane, sampai hati lan fikirane, sampai hati dan fikirannya itu juga memanggil khodam pendamping tersebut. Jadi tidak hanya di mulut saja, tetapi sampai ke hati, sampai ke pikiran juga. Kemudian cara yang selanjutnya yaitu pusatkan pandangan Anda ke cermin yang ada di depan Anda. Jangan sampai berkedip. Pusatkan di cermin, jangan sampai berkedip ketika Anda memanggil khodam pendamping Anda. Nah, kalau misalnya 3 kali kok belum ada, bagaimana? Ulangi sampai Anda benar-benar sungguh-sungguh,
sampai Anda benar-benar fokus, sampai Anda benar-benar itu memang dari hati Anda, dari pikiran Anda. Nah, nanti cara yang ke-8, otomatis lama-kelamaan Anda akan melihat perubahan di wajah Anda. Di bagian kanan dan juga kiri tubuh Anda itu juga akan nampak sosok-sosok asing. Dan itulah khodam pendamping Anda, wujud khodam pendamping Anda. Sosok khodam ini juga memiliki wajah atau penampakan atau rupa yang berbeda-beda di masing-masing sisi. Baik di sisi kanan, baik di sisi kiri, di depan, itu semua akan berbeda-beda. Dan juga setiap orang itu memiliki khodam yang berbeda-beda juga. Jadi tidak sama khodam pendampingnya antara satu orang dengan orang yang lain. Mungkin ada sosok harimau di sebelah kanan, sosok naga di sebelah kiri, sosok orang tua, atau bahkan hantu seperti kuntil anak yang akan muncul di sekitar Anda. Antara sisi kanan, kiri, itu berbeda-beda, tergantung khodam pendamping Anda. Nah, cara ini memiliki presentasi keberhasilan yang sangat tinggi dan sudah banyak dibuktikan oleh para orang tua kita, orang tetua-tetua kita, para leluhur kita sudah membuktikan ini dan banyak yang berhasil. Walaupun cara ini sangat sederhana dan bisa dilakukan oleh orang awam atau bahkan seorang pemula sekalipun itu bisa melakukan cara seperti ini. Dan selain bisa digunakan untuk melihat sosok pendamping, khodam pendamping kita, cara ini juga bisa dibuat melihat aura tubuh kita. Aura yang kita miliki juga bisa nampak, bisa kelihatan jelas di cermin tersebut. Ya, itu cara-cara, 8 cara, langkah-langkah yang perlu kita persiapkan untuk melihat khodam pendamping. Dan ini bisa dilakukan oleh para pemula, bahkan orang awam. Yang pasti kita jangan lupa menyiapkan cermin yang agak besar gitu ya. 3 cermin ada di depan kita, di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tetapi semua itu harus didasari dengan keimanan, didasari dengan kepercayaan diri, didasari dengan niat yang benar-benar kuat antara hati pikiran, dan itu tidak hanya di mulut saja gitu ya. Dan bagi teman-teman yang sudah berhasil dan melihat khodam-khodamnya, jangan sampai Anda itu ketika sudah melihat khodam tersebut Anda langsung jumawa bahwa Anda memiliki khodam gitu ya. Itu tergantung dari diri kita, kita bisa melihatnya itu tergantung dari niat kita, dari tekad kita, dari diri kita sendiri. Kita kembalikan kepada diri kita sendiri, dan jangan sampai kita itu tidak bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang kita bahas di kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, silahkan di like, silahkan di komen yang bagus-bagus, di komen yang positif-positif, supaya akun ini bisa semakin berkembang. Bagi teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga Tuhan sendiri yang membalasnya. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian saya di kali ini, itu semata-mata murni kebutuhan saya pribadi dan juga kekurangan saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.